Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatihatul Maghfirah dan teman saya Lailatul Maulidiyah. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi tentang perkembangan masa dewasa madya dan lanjut usia. Perkembangan pada masa dewasa. Ada beberapa pendapat mengenai pengertian dewasa. Yang pertama, menurut agama, dikatakan dewasa apabila seseorang telah akil baligh. Yang kedua, menurut hukum, seseorang dikatakan dewasa apabila telah berusia 17 tahun, sudah memiliki KTP dan SIM. Yang ketiga, menurut psikologi, seseorang dikatakan dewasa apabila telah berusia 21 tahun, memiliki emosi yang stabil atau bisa mengontrol emosinya dengan baik. Pembagian masa dewasa. Masa dewasa dibagi menjadi 3 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu masa dewasa dini. Masa dewasa dini dimulai pada usia 18 sampai 40 tahun. Masa dewasa dini adalah masa awal seseorang dalam menyesuaikan diri terhadap pola-pola kehidupan baru. Juga bisa dikatakan sebagai masa peralihan dari ketergantungan ke masa mandiri. Tahapan yang kedua yaitu masa dewasa madya. Dimulai dari usia 40 sampai 60 tahun. Pada masa ini, terjadi penurunan kemampuan fisik dan psikologis. Tahapan yang terakhir yaitu masa dewasa lanjut usia. Dimulai pada usia 60 tahun sampai kematian. Pada masa ini, kemampuan fisik dan psikologis sangat cepat menurun. Tetapi upaya dalam hal berpakaian, penampilan, bertindak, dan perasaan, mereka seperti kala mereka masih muda. Aspek perkembangan masa dewasa. Ada beberapa aspek perkembangan yang terjadi selama masa dewasa. Ada 3 poin. Yang pertama, perkembangan fisik. Ada beberapa gejala yang terjadi selama masa dewasa, yaitu kesehatan badan. Bagi kebanyakan orang, awal masa dewasa ditandai dengan memuncaknya kemampuan dan kesehatan yang dimulai sekitar usia 18 sampai 25 tahun. Bagi wanita, perubahan biologis yang utama terjadi selama masa pertengahan dewasa, yakni mulai mengalami menopause atau berhentinya menstruasi dan hilangnya kesuburan. Sedangkan bagi laki-laki, proses penuaan semasa pertengahan dewasa tidak terlalu kentara. Hanya saja ada beberapa kemunduran fisik yang terjadi secara berangsur-angsur, seperti berkurangnya produksi air mani dan frekuensi orgasme yang cenderung merosot. Perkembangan sensorik. Pada masa dewasa, penurunan fungsi penglihatan dan pendengaran belum begitu kentara. Tetapi pada masa dewasa tengah, perubahan dalam penglihatan dan pendengaran merupakan 2 perubahan fisik yang menonjol. Perkembangan otak pada masa dewasa awal, sel-sel otak berangsur-angsur berkurang, tetapi perkembangan koneksi neural tetap aktif, membantu mengganti sel-sel yang hilang. Yang kedua, perkembangan kognitif terbagi atas 3 bagian, yaitu perkembangan pemikiran postformal. Gisela Lamovi menyatakan bahwa pemikiran dewasa muda menunjukkan suatu perubahan yang signifikan. Perkembangan memori, salah satu karakteristik yang paling sering dihubungkan dengan orang dewasa dan usia tua, yaitu penurunan daya ingat.
Perkembangan intelijensi. Studi Thorndike menyatakan bahwa kemampuan belajar mengalami kemunduran sekitar 15% pada usia 22-24 tahun. Yang ketiga, perkembangan psikososial. Pada masa dewasa, individu memasuki peran kehidupan yang lebih luas. Pola tingkah laku sosial orang dewasa berbeda dalam beberapa hal dari orang yang lebih muda. Hal ini terjadi disebabkan oleh peristiwa-peristiwa kehidupan, seperti perkembangan keintiman. Keintiman dapat diartikan sebagai suatu kemampuan memerhatikan orang lain dan membagi pengalaman dengan mereka. Cinta. Cinta mengacu pada perilaku manusia yang sangat luas dan kompleks. Pernikahan dan keluarga. Perkembangan integritas, yaitu suatu keadaan yang dicapai seseorang setelah berhasil melakukan penyesuaian diri dengan berbagai keberhasilan dan kegagalan dalam hidup. Selanjutnya, ciri-ciri masa dewasa menurut Roloff. Yang pertama, masa dewasa dini, yaitu satu sebagai masa pengaturan. Seorang individu akan mencoba dan memilih peran yang akan mereka mainkan dalam hidup, sehingga dapat mengembangkan pola-pola sikap dan nilai selama hidupnya. Yang kedua, sebagai usia reproduktif. Seseorang memiliki kesiapan untuk membangun rumah tangga. Yang ketiga, sebagai masa bermasalah. Pada masa dewasa, banyak masalah baru yang harus dihadapi oleh seseorang. Selanjutnya, masa dewasa madya, yaitu yang pertama, periode yang ditakuti. Hal ini terjadi karena kepercayaan tradisional tentang kerusakan mental dan fisik pada usia yang mendekati tua. Yang kedua, usia yang berbahaya. Pada kalangan pria melakukan pelampiasan kekerasan, dan pada masa ini seseorang mengalami kesusahan asik karena banyak bergerak. Yang ketiga, usia canggung. Mereka menganggap keberadaannya dalam masyarakat tidak dianggap. Selanjutnya, tugas perkembangan masa dewasa. Masa dewasa. Yang pertama, mulai bekerja mencari nafkah. Karena khususnya apabila dia tidak melanjutkan karir akademik atau tidak melanjutkan sekolah. Yang kedua, memilih pasangan hidup. Karena pada masa ini seseorang berada dalam puncak kesiapan secara fisik untuk bereproduksi. Yang ketiga, mulai memasuki kehidupan baru. Maksud di sini yaitu kehidupan rumah tangga. Masa dewasa madya, yaitu pertama, lebih dewasa. Pada masa ini, seseorang akan memiliki tanggung jawab yang besar, khususnya dalam berumah tangga, karena dia harus mendidik dan memimpin keluarganya, sehingga sikap dewasa dibutuhkan, serta tanggung jawab sosial dan kewarganegaraan. Yang kedua, menyesuaikan diri dengan kehidupan. Dalam hal ini, cara bersikap dan bertindak orang-orang yang berusia lanjut. Yang ketiga, menerima perubahan, yaitu berusaha menyesuaikan dan menerima dengan perubahan psikolog yang dialami oleh individu seusianya. Selanjutnya, masa dewasa lanjut. Yang pertama, adaptasi dengan keadaan pensiun dan berkurangnya income. Menyesuaikan diri dengan keadaan yang pensiun karena sudah lanjut usia. Yang kedua, adaptasi terhadap peranan sosial dengan luas.
menyesuaikan terhadap peranan sosial secara luas tidak sama dengan saat usia sebelumnya atau saat usia lebih muda. Yang ketiga, adaptasi dengan menurunnya kekuatan dan kesehatan. Pada masa ini, kondisi kekuatan dan kesehatan tubuh mulai menurun dan terganggu, sehingga seseorang akan mengalami adaptasi dengan kondisi tersebut. This is John. John has just graduated from high school and has now become a full-blown adult. During this early stage of adulthood, John will be experiencing some changes in development. Some physical changes that may occur will be a slight increase in height or weight, maybe even some hormonal changes so John can finally grow that beard he's been working on. While the physical changes happening to John may not be very noticeable, his psychological and emotional development will have a larger impact on him, and he will start to focus more on building a relationship with someone. Erik Erikson discusses about psychosocial stages in a person's life, and for early adulthood, one seeks intimacy with others, which will help lead to long-term commitments with someone. Erikson believed that if one is successful in this stage, they will have strong and comfortable relationships and have a sense of safety and commitment with one, while if unsuccessful, one becomes isolated and lonely, even depressed. So, while John works on building relationships, he comes across Jane, a fellow classmate. The two begin to quickly bond, and before they know it, they've formed a romantic relationship with one another. John has so far been successful with maintaining his friendships and relationship with Jane, and has now graduated from college. To further his gain in independence, like most young adults strive for in this stage, he lands his dream job, and soon after marries Jane. Now that John and Jane have gotten a stable income and a home of their own, they are now thinking of adding new relationships with their own. This is when a family formation begins, and a child is brought into their lives. Thus starts the next stage in adulthood for John and Jane, and a new one for their baby. Created using Powtoon.